Silahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ya'lamu ma huwa illa huwa wa la yasturul uyuba illa huwa wa la yaghfiru dhunuba illa huwa wa la ilaha illa huwa kaifa huwa wa huwa kama huwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para a'immatil khususiyah wa a'immatil majalis, kepada panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hattar, ugi kepada beliau Romo Kiai Haji Dasuki yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, segenap pengurus Jamaah Al-Khidmah wilayah DKI Jakarta, kepada beliau Ketua Al-Khidmah DKI Jakarta Bapak Haji Aseng Irawan, juga yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, keluarga besar dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Malang, juga segenap alumni, santri yang hadir pada malam hari ini, juga yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, Pak RT, Pak RW, juga warga masyarakat Perumahan Geraha Melasti Tambun Bekasi, juga yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, yang saya cintai, hadirin hadirat, ikhwanina wa akhwatina min Jamaah Al-Khidmah wa Usafi Kopler Community. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Di malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan inayah, diberikan kemauan untuk duduk bersama, berkumpul bersama, berzikir bersama, bertawajjuh munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menghaturkan salawat ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga bertawassul menghubungkan ruhaniyah kita kepada guru-guru, kepada Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga berkirim doa kepada para sepuh bini sepuh kita, lebih-lebihnya kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan
Berkah daripada majlis malam hari ini, Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, menjadi sebab lantaran terbukanya hati kita, menjadi sebab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di malam hari ini, keluarga kita, kerabat kita, sanak famili, masyarakat kita diberikan keluasan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ketenangan hati, diberikan tenang fikirannya, dihilangkan semua kesusahan-kesusahannya, dihilangkan semua kesedihan-kesedihannya, diberikan hilang semua apapun yang membuat berat dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan sebab majlis malam hari ini berkah daripada guru-guru kita, lebih-lebih berkah dari Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah memberikan kemudahan kita dalam mencari rizki, diberikan lancar rizkinya, diberikan lancar usahanya, diberikan lancar kerjaannya, diberikan lancar apapun urusan-urusan yang mungkin belum selesai, diberikan ketenangan yang sempurna, dijauhkan dari segala macam musibah, dari segala macam fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan sihah wal afiyah ala ta'atillah wa tibai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh yang saya muliakan, kalau nanti seumpama mau idohnya ada campur-campur sedikit bahasa Jawa, mohon dimaklumi nggih. Karena ilatnya apa? Ilat itu apa? Lidah. Lidahnya orang Jawa itu kalau disuruh ngomong bahasa Bekasi itu agak kaku. Apalagi tadi datang sore belum dikasih makan saya sama panitia, jadi makin kaku ngomongnya. Pun para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, hadirnya kita di majelis malam hari ini, duduk bersama, berzikir bersama di majelis yang ditata, yang disusun, yang dirancang, yang didirikan oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an. Beliau seorang mursyid, seorang guru, seorang pembimbing ruhaniyah yang secara nasab dan secara keilmuan muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi mendesain, membuat majelis zikir seperti malam hari ini. Tujuannya adalah agar kita sebagai anak menunjukkan, mengungkapkan, menampakkan rasa syukur dan bakti kita kepada kedua orang tua kita dengan mendoakannya. Juga sebagai seorang murid, agar kita mampu menjadi murid yang mampu berbakti, estu dan bersyukur terhadap gurunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Allah berfirman di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaik, jika engkau mampu bersyukur kepadaku, kata Allah, atas nikmat apapun yang sudah kuberikan, engkau mungkin bisa bersyukur kepadaku. Kalau memang engkau sudah mampu menjadi orang yang bisa bersyukur kepadaku, maka jangan tinggalkan untuk
bagaimana engkau sebagai anak, engkau sebagai murid mensyukuri kedua orang tuamu. Artinya apa? Ketika kita mampu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, kita menjadi orang yang mampu untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah, maka Allah berpesan jangan tinggalkan juga untuk mensyukuri kedua orang tuamu. Karena kebaktian, kesolehan seorang anak itu hanya akan ternilai ketika ia mampu menjadi anak yang mensyukuri kedua orang tuanya. Dan cara untuk kita menunjukkan, membuktikan rasa syukur tersebut adalah dengan senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi orang tua itu ada dua. Ada orang tua jasad, yakni orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, memberikan nafkah makan minum untuk kita, memberikan pakaian untuk kita. Itu adalah orang tua jasad. Ada lagi yang kedua, yang mana kedudukannya justru lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang tua ruhaniyah. Orang tua ruhaniyah adalah orang tua yang mampu menuntun ruhaniyah kita, membimbing ruhaniyah kita, memberikan nafkah kebutuhan kepada ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah tersebut senantiasa terhubung dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua ruhaniyah di mata Allah kelak derajatnya akan lebih tinggi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u li abaihim huwa aqsatu indallah. Kelak ketika kita sudah di akhirat, semua bingung, semua takut atas keselamatan dirinya masing-masing, maka Allah berfirman, ud'u li abaihim, panggilkan kedua orang tuanya. Orang tua yang dimaksud di situ bukan orang tua jasad kita, tapi orang tua yang bertanggung jawab terhadap ruhaniyah kita. Panggilkan kedua orang tuanya. Mana orang tua ruhaniyahnya? Maka pada saat itu akan dipanggilkan kita menghadap kepada guru kita. Ketika dihadapkan, maka guru tersebut akan mengenali ruhaniyah muridnya, dan sebaliknya ada guru yang tidak mengenali ruhaniyah muridnya. Maka seorang murid yang bersungguh-sungguh, yang estu, yang benar-benar ittiba, bersandar kepada gurunya, senantiasa ta'alluq ruhaniyah dengan gurunya terjaga, maka meskipun secara jasad kita tidak mengenal guru tersebut, kelak di akhirat kita pasti akan dikenali, karena secara ruhaniyah kita selalu terhubung. Maka sebagai seorang murid kepada guru, jangan pernah meninggalkan ittiba untuk senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru, untuk senantiasa ta'zim dan estu kepada seorang guru yang memang benar-benar mampu membimbing, menuntun ruhaniyah kita, menjadikan diri kita pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau secara tidak langsung seharusnya mampu langsung terkonek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung berangkat sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mampu, akan tetapi perintahnya Allah kepada Rasulullah apa? Anittabi millata Ibrahim hanifah. Muhammad, ikutlah, ittiba'lah engkau kepada kekasihku Ibrahim, ikuti ajarannya, tiru tingkah lakunya. Apa yang menjadi ajaran Ibrahim harus engkau ikuti. Maka itu menunjukkan bahwa sealim apapun seorang murid, sehebat apapun seorang murid, seluar biasa apapun kedudukan seorang murid itu di banyak orang, di mata banyak orang, tidak akan ada gunanya ketika ia putus hubungan dengan gurunya. Nggak akan ada gunanya. Keberkahan dari gurunya akan selesai di situ. Meskipun ia mulia di mata manusia, kelak di mata Allah ia tidak akan punya kedudukan apapun. Maka didawuhkan adurru syai'in alal murid taghayyuru qalbi syaikhihi walau ijtama'a ala islahihi masyayikhil maghrib wal masyriq lam yastati'uhu illa ayyardu anhu syaikhuhu. Kurang lebihnya, sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah ketika hati gurunya sudah berubah kepada dirinya. Gurunya sudah tidak memandang lagi kepada dirinya. Gurunya sudah tidak ridho lagi terhadap dirinya sebab tingkah lakunya. Maka murid yang seperti itu, walau ijtama'a ala islahihi masyayikhil maghrib wal maghrib, meskipun seluruh ulama-ulama dari seluruh dunia ia datangi untuk mencoba membenarkan kerusakan tersebut, maka lam yastati'uhu, satu pun tidak akan ada yang mampu, illa ayyardu anhu syaikhuhu, kecuali gurunya kembali ridho kepada dirinya. Maka terkadang penyakit yang paling sering dijumpai oleh seorang murid adalah menjadi murid yang FOMO. Kalau bahasa sekarang FOMO artinya apa? Mentang-mentang gurunya hanya kiai biasa, mentang-mentang gurunya hanya kiai yang ada di desa, mentang-mentang gurunya santrinya hanya sedikit, kemudian ia dengan bangganya memamerkan kedekatannya dengan seorang ulama yang lebih masyhur dan lebih terkenal dan menomorduakan gurunya. Dan murid-murid yang seperti itu menomorduakan gurunya hanya sebab karena gurunya tidak terkenal, tidak FYP, tidak sering muncul di media sosial, sehingga ia lebih bangga memamerkan dirinya dekat dengan ulama yang lebih masyhur, yang lebih terkenal dibandingkan gurunya. Maka terkadang murid-murid yang seperti itu akan terhalang dari keberkahan gurunya, akan terhalang dari keberkahan gurunya. Sehingga yang selalu saya ingat-ingat makalah yang paling sering disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani, Allahu yarham. Beliau sering dawuh, idza sadaqat talib wajada syekh indal bab. Ketika seorang murid mau estu, mau bersungguh-sungguh kepada gurunya, maka ia akan senantiasa berjumpa dengan keberkahan gurunya.
masalah apapun yang dia hadapi akan hilang dengan keberkahan gurunya. Dan sebaliknya, murid yang hanya mencari enak, yang hanya mencari kesenangan sesaat, apalagi sampai memanfaatkan gurunya, maka dia akan benar-benar terhijab dari keberkahan gurunya. Terkadang kita merasa keberkahan guru itu selalu kita bayangkan keberkahan guru itu dengan apa? Dengan kekayaan, dengan ekonomi yang lancar, dengan uang yang banyak, dengan mobil yang bagus, dengan kerjaan yang lancar dan lain sebagainya. Bukan. Itu keberkahan yang paling rendah yang didapatkan oleh seorang murid dari gurunya. Keberkahan sejati dari seorang guru kepada muridnya adalah ketika sang guru tersebut ridho kepada dirinya, maka kelak di akhirat ia akan menjadi orang yang dijamin selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia tidak penting, karena dunia hanya sementara. Kebahagiaan yang kita dapatkan dari banyaknya materi, dari banyaknya ekonomi yang bisa kita nikmati akan selesai, tidak akan lama, dan hanya akan berakhir dengan kebosanan, dan tidak akan selesai dan tidak akan merasa cukup dan puas. Justru ketika seorang guru ridho kepada muridnya, sang murid mendapatkan keberkahan dari gurunya, maka apapun yang ia hadapi, kehidupan apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya, ia akan senantiasa diberikan kejembaran hati, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap tenang menghadapi apapun itu. Saya ingat ada cerita yang lumayan unik, meskipun ceritanya agak mungkin sedikit kontroversi. Ada seorang guru yang mengetes kesungguhan muridnya. Jadi konteksnya ada seorang guru, seorang mursyid, seorang wali yang ingin mengetes kesungguhan hati muridnya, bukan memanfaatkan muridnya. Yang banyak terjadi saat ini, banyak sekali oknum-oknum guru, ustadz, kiai bukan mengetes muridnya, bukan mendidik muridnya, tapi banyak yang memanfaatkan muridnya. Entah memanfaatkan untuk kekayaannya, entah memanfaatkan untuk kepentingan hawa nafsu syahwatnya dan lain sebagainya. Di kitab Al-Ibris min kalami Syekh Abdul Aziz Ad-Dibaghi diceritakan ada seorang wali, seorang guru besar, seorang mursyid yang beliau tahu di antara puluhan muridnya hanya satu orang yang S2, hanya satu orang yang benar-benar sungguh hatinya kepada dirinya. Maka suatu hari beliau menguji, mengetes kesungguhan si satu murid itu. Suatu hari sang guru memerintahkan murid-muridnya untuk berkumpul di depan kamar khalwatnya. Di depan kamar khalwatnya. Semua muridnya berkumpul di situ. Enggak lama setelah itu sang guru datang. Beliau menggandeng seorang perempuan yang bukan istrinya. Menggandeng seorang perempuan dibawa masuk ke tempat khalwatnya. Maka melihat itu, puluhan murid-muridnya langsung pulang semua. Wah, ini guru ngaco, ini nggak jelas ini. Wah, ini guru maksiat, ini buyar semua. Illa dzalikal wahid, kecuali satu orang yang memang ingin dites kesungguhan oleh gurunya. Melihat semua teman-temannya pulang, si satu orang murid yang benar-benar S2 ini bukannya ikut lari, beliau pergi menyiapkan air hangat untuk gurunya. Dimasakkan air.
Kemudian ditaruh air hangat tersebut di depan kamar gurunya, ditungguin gurunya. Gak lama setelah itu sang guru keluar. Loh, bahasa kasarnya, loh apa ini? Mahadha. Maka sang murid dengan pedenya menjawab, ini air Yai. Air buat apa? Tadi Yai, saya melihat jenengan masuk membawa seorang perempuan. Fa'ala'allaka tahtaju ila ghuslin. Barangkali jenengan sekarang butuh untuk mandi besar. Maka fasahontu lakal ma. Maka saya siapkan air ini Yai. Loh, kamu kok gak ikut yang lain lari? Kok malah kesini nyiapin air saya buat mandi? Watatba'ani ba'da'an ra'aitani ala maksiatin. Kenapa kamu tetap ikut saya padahal kamu melihat saya membawa perempuan masuk ke dalam kamar? Kamu gak ikut lari malah menyiapkan air buat saya mandi. Dan kamu kenapa tetap ikut saya? Maka jawaban murid ringan saja. Walima la tatba'uka. Kenapa saya gak boleh tetap ikut jenengan? Wal maksiatu mustahilun laka wal maksiatu la tastahillu laka innama mustahilun alal anbiya. Nah, kenapa saya nggak boleh tetap ikut jenengan Yai? Jenengan itu bukan nabi kok. Jadi ketika jenengan maksiat ya wajar, jenengan manusia biasa, jenengan bukan nabi. Dan saya ikut jenengan karena saya ngakuin jenengan bukan nabi. Jadi ketika jenengan punya salah, punya dosa, punya kekurangan, ya wajar jenengan manusia biasa seperti saya. Cuma jenengan diberikan keistimewaan oleh Allah, mampu menuntun, membimbing saya menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar jawaban tersebut, sang guru mengatakan, ya memang kamu ini muridku yang paling SD. Sini, masuk ke kamar. Ketika diajak masuk ke kamar, maka tidak ada perempuan tadi. Kemudian sang guru, sang kiainya dawuh, hadhihi dunya tasawwartu bisuratil mar'ah. Kamu tahu tadi perempuan yang saya gandeng masuk ke kamar itu adalah dunia yang aku gambarkan, aku tampakkan wujudnya seperti manusia untuk memutus, membuang, mengusir semua murid-murid yang munafik itu tadi, untuk menjauhkan murid-murid yang memang tidak ada kesungguhan kepada saya kecuali kamu. Maka setelah itu sang murid tersebut mendapatkan nur sirri dari guru tersebut, sehingga beliau menggantikan makom gurunya menjadi ulama yang luar biasa. Artinya apa? Terkadang kita sebagai murid, kita sebagai orang biasa mudah menilai, memaksa, mengharuskan seorang kiai, seorang guru, seorang ustadz harus selalu senantiasa sempurna. Padahal kita tahu kiai sealim apapun, ustadz sehebat apapun, dia manusia. Dan manusia tidak mungkin bisa lepas dan terhindar dari kesalahan, kekurangan ataupun dosa. Maka terkadang ada sebagian guru yang sengaja ngetes kesungguhan muridnya untuk menunjukkan seestu apa dia kepada saya. Jadi sebagai seorang murid di hadapan guru, jangan pernah membanggakan, mempertontonkan kealimanmu, kehebatanmu, karena itu semua akan menjadi hijab turunnya keberkahan sang guru kepada dirimu. Tetapi kembali lagi, guru yang seperti apa yang harus benar-benar kita pegang? Guru seperti apa yang harus memang benar-benar kita ikuti? Kuncinya hanya satu, guru yang mampu membuat dirimu, menjadikan dirimu pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dirimu pribadi yang lebih dekat dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Maka guru yang sejati adalah guru yang mampu senantiasa membimbing murid-muridnya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, meskipun beliau sudah wafat, meskipun beliau sudah meninggalkan kita puluhan tahun, akan tetapi warisannya, apa yang sudah diwariskan, kita bisa menikmati sampai detik ini dan membuat kita senantiasa bisa merasakan nikmatnya zikir, bisa membuat kita senantiasa selalu berzikir, kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah menemukan guru yang seperti itu, jangan sampai putus, jangan sampai menjauh, pegang seerat mungkin, pegang semaksimal mungkin, karena guru-guru yang seperti itu kelak akan ada satu momen, satu masa di mana sang guru akan membuat kita menjadi orang yang benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang membuat kita tidak terima, mudah tidak terima, mudah putus asa, mudah menjadi orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kurangnya kita memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah enggak sayang kepada kita, bukan Allah enggak memperhatikan kita, bukan Allah enggak mendengarkan doa-doa kita. Akan tetapi terkadang cara Allah menunjukkan kasih sayangnya tidak kita pahami karena kita disibukkan menuntut supaya Allah senantiasa menuruti apa yang kita mau, sehingga akhirnya kita terhijab dengan ego kita, kita terhijab dengan nafsu kita, sehingga kita tidak pernah tahu merasakan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Imam Yahya bin Mu'ad suatu ketika beliau menangis ketika mendengarkan muridnya membaca ayat wa qula lahu qawlan layyinan, wa qula lahu qawlan layyinan. Mendengar ayat tersebut beliau nangis senangis-nangisnya, karena di ayat tersebut adalah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun kan orang yang mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa ketika disuruh untuk mendatangi Fir'aun, mendakwai Fir'aun, Allah menyampaikan berpesan kepada Nabi Musa apa? Wa qula lahu qawlan layyinan. Musa, nanti kalau kau mendakwai Fir'aun, kau sudah berhadapan dengan Fir'aun, sampaikan seluruh firmanku dengan bahasa yang lemah lembut. Mendengar itu, Sayyidina Yahya bin Mu'ad nangis dan beliau berkata, Ilahi, hadza rifquka biman qala anal ilah, fakaifa rifquka biman qala anal ilah. Ya Allah, selembut itu kasih sayangmu, seluas itu kasih sayangmu bahkan kepada Allah, bahkan kepada orang yang berkata anal ilah, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Engkau masih berlembah lembut berkasih sayang. Fakaifa rifquka biman qala antal ilah. Lantas bagaimana kasih sayangmu kepada orang yang mengatakan engkau adalah Tuhan? Terkadang kita yang gagal memahami bahasa kasih sayang Allah karena kebutuhan kita, karena terhijab oleh dosa-dosa kita, terhijab oleh nafsu, syahwat, kepentingan, keinginan ego kita, sehingga kita dibutakan oleh itu semua dan menganggap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seluas itu. Maka disitulah dibutuhkan hadirnya seorang guru, disitulah dibutuhkan adanya sirri nur daripada guru-guru yang nantinya akan mampu menuntun, membimbing, memberikan cahaya bagi hati kita yang gelap. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita, diberikan tumaknina, diberikan hati yang luas,
diberikan hati yang lemah lembut. Semoga Allah senantiasa menuntun kita, memberikan taufik hidayahnya kepada kita, senantiasa menjadikan kita murid yang estu kepada gurunya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang senantiasa mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sehingga kelak kita di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Hanya itu yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata yang kurang berkenan, sikap bahasa yang kurang cocok di hati panjenengan sedoyo, saya atas nama pribadi mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man uzilat alaihil Fatihah wa bibarakatil Jilani wal Ishaqi al-wasilataini liman tamayyana minhul Fatihah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iftah lana wa ahlina wa tullabina wa jama'atina wa man hawlana abwabal khair wahdina subulal khair waj'alna min ahli sholahil khair wa khudna ma'a khulata'i ahli syukri wal khair wa amalna mu'amalataka ahli tawakkul wa sabr wa ridha wal khair wa ansurna wa dama'a sumrati ahli sidqi wal qudwal khair innaka wali kulli tawfiq wal khair wa dabi'u kulli syarri wal bu'si wad dhair. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa a'anahum alal khair wa yassara lahum lil khair wa khatama lahum bil khair wa fikna lil khair wa a'inna alal khair wa yassir lana lil khair wa khatim lana minka ya Allah ya Allah ya Allah bil lutfi wal afwi wal afidil khair innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati da'wati shalihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para masyayikh, para sepuh dimohon untuk bergeser ke sebelah barat panggung untuk bersama-sama beramah tamah. Silahkan yang berjamaah mohon untuk tidak bergeser dulu karena insya Allah nanti akan ada hidangan dari panitia.